Hai teman-teman, sahabat-sahabat sukses, saya Victor Chen, salam sukses, luar biasa dahsyat. Kembali lagi dengan saya di channel Victor Chen Consultant, channel yang dengan sengaja saya desain, saya buat untuk bisa sharing, berbagi pengalaman, apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, saya bisa sharing di channel ini, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat sukses dalam aplikasinya, dalam segala aspek kehidupan Anda tentunya. Nah, di channel ini kita akan membahas semua hal-hal yang baik, yang positif, dan tentunya bukan hanya sekedar positif, tetapi pastinya bermanfaat. So, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, pastikan Anda subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, agar setiap saya mengupload video-video baru, teman-teman sahabat sukses akan secara otomatis mendapatkan notifikasinya. Mari kita terus belajar untuk mengupgrade kemampuan kapasitas diri kita untuk bisa hidup dengan kualitas yang jauh lebih baik dari waktu ke waktu. Selamat menikmati video kali ini. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, dalam video kali ini saya akan membahas tentang toxic people. Oke, toxic people. Yang saya maksudkan adalah orang-orang yang kadang kita entah sadar ataupun bahkan kita nggak sadar, bisa jadi dalam lingkungan pergaulan kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari yang sebenarnya menjadi toksik untuk kita. Jadi kalau ada pertanyaan mengatakan begini, apa yang mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang untuk hari ini dan masa yang akan datang? Nah, salah satu adalah yang harus kita pahami bahwa lingkungan adalah hal yang sangat penting, mempengaruhi bahkan kepada nasib kita dan masa depan kita. Itu sebabnya ada sebuah kalimat yang bagus sekali mengatakan, di mana Anda berada, di mana Anda bergaul, maka Anda akan menjadi seperti itu. Nah, jadi kita akan berbicara tentang toxic people, ya, yang artinya adalah orang-orang yang sebenarnya perusak. Orang-orang yang sebenarnya merugikan kita, ya. Barangkali kita sadar, barangkali bisa jadi kita nggak sadar. Nah, dalam video kali ini saya akan merangkum dan saya akan menceritakan toxic people ini dibagi, ya, ada 3 kelompok menurut versi saya, ya, ada 3 kelompok toxic people. Kelompok pertama adalah saya sebut sebagai kelompok teroris. Oke, kelompok teroris, teman-teman, ya. Nah, pasti ada pertanyaan, kenapa Bapak sebut sebagai kelompok teroris? Jawaban saya sederhana. Nah, secara umum saya mengatakan kelompok teroris ini adalah kelompok orang-orang perusak mental. Kelompok orang-orang yang bisa membahayakan kesehatan jiwa kita kalau kita nggak sadar. Ya, dia merusak mental kita secara perlahan-lahan, ya. Nah, kelompok teroris ini memang ada di mana-mana. Kadang dalam lingkungan pergaulan kita bisa jadi teman kita ada juga yang kelompok teroris. Bisa jadi di lingkungan pekerjaan kita ada oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu, teman-teman sekerja kita bisa jadi mereka lah kelompok teroris. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Saya mencoba merangkum secara sederhana di video kali ini. Nah, kelompok teroris ini adalah kelompok orang yang kesulitan menghargai orang lain, teman-teman. Oke? Jadi kelompok yang kesulitan menghargai orang lain. Mereka itu hidup pun tidak menggunakan kadang moral dan etik. Jadi prinsip ataupun filosofi hidup mereka, ya, tidak berdasarkan moral dan etik, ya. Karena kenapa? Karena mereka punya goals, mereka punya tujuan, ya. Sehingga kalau misalkan contoh di sebuah perusahaan, mereka adalah orang yang smart, misalkan yang pintar, maka kepintaran mereka terkadang digunakan untuk hal-hal yang merugikan sebenarnya. Mungkin bukan merugikan mereka pada waktu itu, tetapi jelas merugikan perusahaan dan orang-orang di sekeliling mereka. Nah, kelompok orang-orang seperti ini demi hanya untuk mencapai apa yang mereka inginkan, mereka pasti akan sikut sana, sikut sini. Itu sebab saya mengatakan terkadang moral dan etik tidak menjadi hal penting untuk mereka. Intinya saya punya goals, saya akan mengejar hal tersebut. Maka terkadang hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak bermanfaat akan mereka lakukan hanya demi mencapai tujuan mereka. Nah, kelompok ini tadi saya menyinggung bahwa mereka ini kesulitan menghargai orang lain. Ya, jadi
hal-hal kecil, prestasi-prestasi kecil yang mungkin Anda lakukan, ya, yang mungkin Anda ciptakan, terkadang tidak akan pernah mereka akan hargai, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini hidupnya kebanyakan hanya mengkritik, mengkritik, dan mengkritik. Jadi mereka itu mengamati orang untuk dikritik. Jadi segala sesuatu hal hanya dikritik. Jadi terkadang ada hal-hal kecil yang barangkali kita bisa dihargai atau barangkali kita bisa diakui, tetapi mereka tidak akan pernah. Jadi mereka selalu mencari apa yang bisa dikritik dari orang lain. Nah, jadi orang-orang seperti ini sebenarnya karena mereka sulit menghargai orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu kepengen dihargai. Ya, mereka itu sangat haus dengan pengakuan. Dan biasanya dalam lingkungan pergaulan mereka sangat kepengen menjadi raja, sangat kepengen menjadi orang yang bisa diakui oleh lingkungan pergaulan mereka. Ya, jadi mereka saja yang selalu benar pendapat mereka, karena itulah mereka suka mengkritik, mengkritik, dan mengkritik. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman, nah misalkan contoh di era zaman saat ini, ya kalau kita perhatikan, ya sudah banyak orang yang artinya menggunakan fasilitas digital alias medsos, ya. Jadi kadang kita lihat di medsos sangat banyak orang bisa mempost hal-hal yang penting, hal-hal yang terkadang mungkin kecil kesannya tetapi bermanfaat kalau kita pikirkan, ya. Nah, orang-orang seperti kelompok teroris ini mereka tidak akan pernah bisa menghargai, bahkan mensupport Anda untuk hal-hal seperti itu tidak akan pernah, dan mereka tetap akan mencari apa hal bahan yang bisa dikritik. Nah, saya berikan contoh sederhana. Di Amerika, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, ya, saya tidak mengatakan semua, tapi overall, ya, jadi secara umum di Amerika, orang-orang Amerika kalau Anda tahu, Anda paham, teman-teman, mereka itu sangat bisa menghargai orang lain. Secara umum, ya, secara umum. Walaupun tetap ada lah, pasti di dalam satu negara itu banyak yang juga berbeda. Tapi kan kita cerita garis besarnya. Nah, misalkan contoh, Anda lagi di jalan, ya, terus Anda bernyanyi, ya, Anda nyanyi, ya, orang Amerika yang melewati jalan tersebut di samping Anda, ketika dengar Anda nyanyi, ya, mereka itu kebanyakan mereka tersenyum dengan Anda, dan mereka mengatakan, wow, good voice. Mereka bisa memuji Anda, menghargai Anda, walaupun katakanlah Anda cuma sekedar nyanyi seperti itu saja, itu hal kecil, hal sederhana, dan atau bahkan mungkin suara Anda pas-pasan biasa, tapi mereka akan menghargai. Oh, good voice, mereka ngomong. Nah, tetapi kalau orang kelompok teroris ini tidak akan pernah, ya, Anda nyanyi pun mereka akan mengkritik Anda. Ngapain sih nyanyi-nyanyi suara cuman pas-pasan seperti ini? Ya, ada saja yang pokoknya mereka akan kritik dari diri Anda. Nah, inilah kelompok teroris yang ujung-ujungnya sebenarnya hanya merusak mental. Kalau kita nggak sadar, kita berteman dengan orang-orang seperti ini, lama-lama mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Dan jelas akan merugikan kita untuk jangka panjang dan masa depan kita. Ya, padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, nothing tulus untuk namanya menghargai orang, karena membuat orang senang. Tapi kelompok teroris ini tidak suka jika orang senang. Mereka hidup selalu dengan iri dan rasa cemburu atas prestasi orang lain. Karena kenapa? Karena mereka tidak sanggup melakukan hal tersebut, dan mereka selalu mencari hal-hal yang bisa dikritik dari orang lain tersebut. Nah, inilah ciri-ciri orang yang kelompok teroris. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, hati-hati. Karena kenapa? Kalau di dalam lingkungan pergaulan kita, teman-teman kita ada yang seperti itu, saya tidak mengatakan bahwa kita harus menjauhi diri dari mereka atau meninggalkan mereka. Karena pilihan itu selalu ada. Bisa jadi kita bergaul dengan teman-teman seperti itu, tetapi jangan sampai prinsip kita dirusak. Jangan sampai value kita dirusak tanpa kita sadar. Jangan sampai kita tertular, ya, juga tidak mempunyai moral dan etik, ya. Nah, bukan hanya di dalam lingkungan pergaulan, tetapi di sebuah perusahaan tempat bekerja sering juga orang-orang seperti ini. Ya, karena ingatlah, lingkungan sangat mempengaruhi, ya, bagaimana kita juga terbentuk menjadi hari ini dan masa yang akan datang. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, yang kedua, kelompok yang saya berikan nama gossipers. Oke, gossipers, ya. Artinya orang-orang yang mentuhankan gosip.
Oke, orang-orang yang mentuhankan gosip. Tentunya gosip itu tidak selalu adalah hal yang tidak baik ya, tetapi ini lebih kita berbicara namanya toxic people. Kadang ada hal-hal yang tidak perlu dibahas ya, mungkin hal kecil ya, kita anggap saja tidak ada karena nggak begitu penting, tapi mereka itu akan bisa membesar-besarkan hal tersebut supaya menjadi kelihatan besar ya. Kelompok gossipers ini adalah kelompok pencinta gosip. Jadi mereka itu sangat suka mengamati kehidupan orang lain. Mereka itu rasa ingin tahu terhadap pencapaian orang, kehidupan orang lain ya. Tentunya ya, tujuan mereka melihat hal tersebut bukan untuk belajar. Ya, sebenarnya kalau kita misalkan melihat kehidupan orang lain, pencapaian orang lain, ya, kalau tujuannya adalah kita ambil hal baiknya yang bermanfaat untuk kita belajar, ya itu jelas adalah sebuah experience, pengalaman dalam hidup yang sangat baik. Tetapi kelompok gossipers ini namanya juga adalah tujuannya untuk digosipkan, digosok semakin sip kata orang. Oke, jadi mereka amati kehidupan orang lain dan mereka, ya, bukan hanya akan menggosipkan, menyebar informasi itu kepada orang-orang lain. Apalagi ketika mereka tahu jika ada satu dua hal perilaku atau challenge, masalah yang Anda hadapi yang sebenarnya adalah masalah yang kurang baik, katakanlah seperti itu. Ya, mungkin Anda sedang mengalami tantangan yang tidak baik, ya, sedang punya persoalan, mereka akan menyebarkan gosip tersebut. Nah, lebih buruknya, kelompok kedua ini adalah kelompok yang bukan hanya suka menyebar informasi, tetapi mereka suka memutarbalikkan keadaan. Nah, jika hal-hal itu baik, itu adalah mereka. Jika hal-hal yang tidak baik adalah orang lain. Jadi kalau Anda melakukan A, maka gosip yang akan disampaikan, informasi yang akan disampaikan ke orang lain, itu akan menjadi A+. Jadi mereka akan memutarbalikkan keadaan, ya. Jadi Anda bahkan terkadang tidak bisa kepikiran ya, dari angle yang Anda mau ambil itu nggak kepikiran kenapa ya kok dia bisa seperti itu menyebarkan. Nah, ini saya sebut juga orang-orang yang lebih fatalnya kalau dia negatif banget dan buruknya adalah orang yang suka menyebar hoax. Yang nggak ada mereka suka sebar. Ya, jadi dibuat-buat, dicipta-ciptakan, ya. Karena kenapa? Karena filosofi hidup mereka, untuk saya setelah saya amati adalah filosofi hidup mereka adalah mereka itu ya iri, dengki, dan mereka itu tidak senang dengan pencapaian kehidupan orang lain yang lebih baik dari mereka. Ya, mungkin orang-orang yang saya maksudkan di dalam video ini, toxic people ini adalah orang-orang yang mungkin punya luka batin ya di masa-masa lalu dalam kehidupan mereka. Ya, terlepas daripada itu, sebenarnya ini adalah orang-orang yang sebenarnya harus kita hindari kalau kita ingin hidup kita lebih baik, lebih berkualitas. Karena kenapa? Karena pergaulan itu sangat penting, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, orang-orang di kelompok kedua ini, mereka itu bisa kelihatan senang kalau melihat orang terlihat buruk. Wow, ya. Nah, ini yang saya amati. Mereka kan kelihatan senang dan merasa puas ketika melihat orang kelihatan buruk setelah ya mereka gosipkan, mereka sebarkan hoax, informasi dan sebagainya. Karena kenapa? Karena biasanya saya amati ada kecenderungan kelompok orang yang kedua ini adalah kelompok orang yang selalu merasa diri adalah akibat dan korban dari sebuah keadaan. Jadi mereka selalu tidak mau belajar melihat hal-hal baik apa yang bisa dirubah, yang mereka bisa ambil dari sekeliling mereka, barangkali dari Anda atau siapapun, ya. Tetapi mereka selalu menganggap diri mereka adalah korban dari sebuah keadaan dan masalah. Karena mereka selalu berpikir mereka adalah hanya menjadi akibat dari sebuah keadaan. Nah, jadi teman-teman sahabat sukses, berhati-hati jika kita bergaul. Gosip memang tidak selalu adalah hal yang buruk, tetapi terkadang untuk apa kita menggosipkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan kita memutarbalikkan keadaan ataupun menyebarkan hoax. Lebih baik gunakan waktu kita untuk hal-hal yang lebih berkualitas agar kita bisa berpikir menggunakan kreativitas kita untuk hal-hal yang lebih baik. Ya, bukan seperti orang kelompok kedua ini menggunakan kreativitas untuk hal yang tidak bermanfaat dan jelas negatif. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, kelompok ketiga ini saya sebut sebagai kelompok pesimis, ya, yang mana filosofi hidup mereka adalah
dengan filosofi tidak bisa, tidak mampu, ya. Ini kata-kata favorit mereka yang mereka selalu pegang kuat, ya. Dan mereka selalu hidup dengan rasa ketidakpuasan, dan mereka ini adalah orang-orang yang cengeng menurut saya. Dan mereka ini sebenarnya nggak sadar bahwa sebenarnya mereka itu hanya bermasalah karena mereka tidak mau, ya. Jadi mereka itu selalu mentuhankan kata tidak bisa dan tidak mau tanpa sebuah upaya yang lebih. Terkadang melakukan menyelesaikan sebuah masalah, mengerjakan sesuatu hal, terkadang mereka suka menghilang, ya, tanpa menyelesaikan hal tersebut sampai selesai. Ini adalah kelompok orang yang pesimis. Nah, tentunya bergaul dengan orang-orang seperti ini, hidup kita tidak akan pernah bertumbuh, ya. Diri kita, pribadi kita, prestasi kita tetap akan sama saja, dan tentunya hari-hari akan menjadi kelam. Nah, jadi kelompok orang yang ketiga ini, kelompok orang yang pesimis ini, menurut saya adalah kelompok orang yang malas. Bahkan saya pernah mengatakan dalam sebuah quote yang saya buat, ya, Sang Pencipta alias Tuhan kita selalu akan memberikan rezeki kepada umatnya ataupun kepada kita, ya, bahkan kepada orang yang bodoh sekalipun, dalam tanda kutip bodoh ini, ya. Orang yang bodoh dianggap bodoh oleh banyak orang sekalipun, kecuali orang yang malas, ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus percaya peluang itu selalu ada untuk kita. Tetapi orang-orang ataupun kelompok ketiga di kelompok pesimis ini, mereka nggak akan pernah bisa melihat peluang. Selalu melihat sesuatu itu pasti adalah masalah. Masalah, masalah, dan masalah. Jadi mereka kesulitan melihat di balik masalah ini apa peluang yang saya bisa ambil. Apa hal baik yang saya bisa dapatkan. Mereka tidak akan mampu untuk melihat dengan cara seperti itu. Tentunya, kenapa bisa menjadi seperti ini? Ya karena mereka itu selalu tidak pernah mau keluar dari circle mereka. Mereka tidak pernah mau merubah dan belajar untuk berubah. Mungkin mengalami sebuah proses bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tapi mereka tetap stay dengan keadaan yang sama. Ya, mereka tidak pernah merasa belajar itu penting, bertumbuh itu penting. Jadi mereka selalu diam di dalam circle mereka. Orang ketiga ini kerjanya hanya blaming. Menyalahkan, dan menyalahkan, ya. Dan mereka selalu membenarkan bahwa mereka itu memang tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Mereka memang harus menyerah dengan keadaan. Ya, kita ambil contoh saja di dalam situasi saat ini, teman-teman, kita mengalami pandemi COVID-19. Ya, nah, bukan hanya Anda, bukan hanya saya, tetapi hampir semua orang di dunia ini hampir, ya, mengalami hal yang sama, serupa. Khususnya kalau kita berbicara di Indonesia ini, banyak orang mengalami. Nah, kelompok orang-orang yang pesimis ini, mereka selalu akan menyalahkan keadaan, melihat ini sebagai sebuah masalah, tapi tidak pernah mau berpikir, ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana untuk saya bisa tetap, ya, bisa berproduktif, ya, tetap bisa saya kreatif, tetap bisa saya keluar dari circle yang susah ini, kira-kira seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena mereka kelompok pesimis. Jadi hari dan hari, waktu dan waktu mereka hanya mereka lalui, mereka lakukan untuk hal-hal yang sebenarnya merusak kehidupan mereka semua. Nah, hati-hati teman-teman, karena ini juga semacam penyakit dalam tanda kutip, ya. Bergaul dengan orang-orang seperti ini lama-lama, ya, mentalitas kita dan kreativitas kita akan meredup, dan keyakinan kita, rasa optimis kita dalam hidup juga akan tertular dengan orang-orang seperti ini, ya. Nah, di dalam video sederhana ini saya hanya mengangkat tiga model, ya, manusia yang toksik ini, teman-teman, karena saya mengamati sangat banyak terkadang di dalam lingkungan pergaulan kita ataupun di dalam lingkungan pekerjaan kita. Nah, terkadang banyak orang nggak sadar bahwa ini salah satu, ya, programming yang paling berbahaya untuk kita dan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Jadi berhati-hatilah Anda bergaul, memilih orang yang lebih tepat, itu menentukan sebenarnya potensi Anda dan kemungkinan Anda untuk menjadi orang seperti apa. Nah, belajarlah untuk kita sama-sama juga jangan sampai masuk ke dalam model ataupun tiga kelompok manusia yang toksik seperti ini. Oke, nah untuk video kali ini semoga bermanfaat teman-teman. Ini sebatas sebuah sharing
dari saya kepada Anda barangkali bisa bermanfaat. Nah, untuk teman-teman sahabat sukses yang baru menonton video di channel ini, ya, sekali lagi pastikan Anda subscribe, berikan support Anda, ya, dan juga aktifkan loncengnya, ya. Nah, positifnya nanti Anda akan selalu mendapatkan notifikasi otomatis setiap saya mengupload video-video baru, teman-teman. Nah, jika Anda merasa bermanfaat, tidak ada salahnya Anda share kepada teman-teman ataupun kepada tim-tim Anda atau siapapun, agar mereka juga bisa paham, barangkali mereka bisa termotivasi, terinspirasi dari video-video singkat di channel ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Victor Chen, salam sukses luar biasa dahsyat.